Welcome back church, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya online kita pada kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sepanjang minggu ini dan kita bersyukur atas kesempatan sekali lagi untuk berkumpul bersama walaupun tidak secara fizikal, tapi kita berkumpul bersama secara online untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi, ingin sekali lagi saya memperingatkan kita untuk terus mengamalkan SOP dimanapun kita berada. Menggunakan face mask, mengekalkan jarak di antara satu sama lain, juga sentiasa menjaga kebersihan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, sebelum kita mula, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita sebelum ibadah kita mulai pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, Allah yang kami tinggikan, yang kami muliakan, Allah yang sentiasa menjaga dan memelihara kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dan penyertaan Engkau ya Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang musim dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami mengucap syukur untuk teknologi yang ada ya Tuhan, di mana kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan, walaupun tidak secara fizikal, tapi kami berkumpul bersama secara online ya Tuhan, datang bersama memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala ya Tuhan teknologi yang ada, dan kami terus berdoa ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Tuhan, Engkau peliharalah setiap kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan acara kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau berdaulat ya Tuhan di atas kebaktian kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia pada saat ini ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan di dalam uncertainties ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami goyah, tapi Bapa biarlah mata dan hati kami ya Tuhan terus memandang kepada Engkau, terus fokus kepada Engkau ya Tuhan, untuk terus melewati ya Tuhan, mengharungi ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami yang bekerja maupun yang masih belajar maupun yang ada di rumah ya Tuhan, menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, memimpin, mendahului kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua ini ya Tuhan, hanya dalam nama Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari saja kita semua untuk terus memuji Tuhan, amin. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia,
mulia. Tuhan agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib ke Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia bagi kami Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Sing it. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanmu pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku.
Bapa, Engkau layak disembah, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. 365 perkataan mengatakan jangan takut di dalam Alkitab. Dan kita katakan bermaksud Tuhan mengatakan adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita akan angkatkan pujiannya sekali lagi. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
Sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan, perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang sungguh dahsyat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, sesuai dengan keadaan kita kembali lagi untuk mendengar sabda firman Tuhan. Saya akan membawa bagi kita daripada teks Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Namun saya akan membaca daripada ayat 17 saja. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan.
dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sisai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron dirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Saya baca sampai di situ, sampai ayat 33 lengkap bacaan ini. Jemaat yang kami kasihi, daripada pembacaan kalau kita lihat ayat 1 sampai 33, ternyata kita melihat satu strategi pelayanan yang berhasil. Untuk hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu strategi pelayanan yang berhasil. Untuk memulakan pikiran kita bagaimana mau melihat strategi pelayanan yang berhasil ini. Untuk mencapai sesuatu perencanaan, kita sangat memerlukan strategi bagaimana untuk mencapai perencanaan itu. Dalam kehidupan ini juga kita memerlukan strategi menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak akan hidup tanpa suatu panduan yang membawa kita mencapai tujuan hidup kita. Kita tidak akan hidup tanpa arah, sehingga cara hidup kita hanya sama saja hari ini, besok, lusa. Seperti dulu dengan tidak ada perubahan apa-apa. Seringkali manusia itu gagal dalam kehidupan karena tidak ada strategi untuk mencapai tujuan hidup. Mengapa dia harus hidup di dunia ini? Sebenarnya kita tidak mau sama dari kemarin, hari ini, dan besok lusa. Tetapi kita mau ada perubahan berhasil. Dalam firman Tuhan ini, kita akan selidiki dan melihat bagaimana strategi pelayanan yang berhasil mencapai tujuan visi Allah untuk umatnya. Di dalam ayat yang kita baca, ada 3 perkara penting yang kita harus fikirkan. Yang pertama adalah strategi berorientasi dengan visi Allah. Maksudnya satu cara strategi yang berurusan dengan visi Allah. Yang kedua nanti strategi untuk mendelegasi tugas atau menyerahkan tugas bagi orang lain. Dan yang ketiga nanti strategi bagaimana kita boleh beriman kepada Allah. Strategi beriman ini penting mencapai tujuan. Mari kita lihat satu persatu perkara ini. Strategi berorientasi dengan visi Allah. Mulai dari ayat 1 kita melihat Musa seorang pemimpin sebelum dia melaksanakan strategi dia. Dia adalah seorang pemimpin yang berorientasi dengan visi dari Allah bagi umatnya. Dia seorang yang memang berurusan dengan visi dari Allah, bukan visi pribadinya. Musa mengutamakan hubungan yang intim dengan Allah setiap hari. Daripada hubungan yang intim dengan Allah setiap hari ini, kita dapat melihat bahwa dia boleh berhubung, boleh mendapat visi daripada Allah. Sangat penting hidup seorang pemimpin atau pribadi kita ini berhubung dengan Tuhan. Berurusan dengan seluruh apa yang Allah mau dengan kehidupan kita. Musa mengenal rencana Allah terlebih dulu. Dengan pasti dia sudah mengenal sebelum dia memberi arahan kepada bangsa Israel. Saya teringat dengan perkara ini waktu para misionari pertama, Hudson Satwell dulu yang dikenal dengan pendeta Padan Tua, dengan 2 orang temannya.
Mereka merencanakan berorientasi dengan visi dari Allah waktu berada di Australia pada tahun 1928 sebelum mereka berangkat ke Pulau Borneo. Apabila mereka ini mengenal visi Allah, lalu dia mulai untuk merintis ke mana dia harus pergi. Pada masa itu saya teringat lagi bahwa mereka mulai untuk berunding dengan Raja Brooke masa itu, di mana yang mereka boleh pergi lagi. Sesuai dengan rancangan mereka yang dari Tuhan itu, Raja Brooke menunjukkan kawasan Limbang. Lalu mereka memulahkan pelayanan. Saudara, berorientasi dengan rencana Allah ini penting sekali. Kemudian apabila kita kembali ke ayat pembacaan kita, Musa mau merintis tempat yang akan dijangkau. Tempat itu bagaimana keadaannya karena belum dimasuki. Lalu sekarang dia ingin, ada kerinduan untuk merintis kawasan yang akan dijangkau. Baru kita melihat di sini. Yang kedua adalah strategi mendelegasi tugas. Maksudnya adalah suatu cara untuk menyerahkan tugas kepada banyak orang yang akan terlibat, ayat 2 sampai 16 dalam bacaan ini. Kalau dalam bacaan kita melihat Tuhan suruh dia memilih daripada 12 suku itu, ada seorang mewakili setiap suku. Ini berarti dia mau supaya penglibatan banyak orang untuk melakukan pelayanan Allah ini. Lalu kita lihat di sini Musa melantik orang-orang tertentu, bukan sembarangan, tetapi ketua setiap suku memberi tugas mengintai tempat yang akan dijangkau itu sebelum mereka berangkat. Tentu dia sudah pasti mengenal siapa yang boleh menjadi pemimpin. Tentu dia sudah mengenal siapa yang boleh diutus. Untuk melibatkan orang dalam pelayanan Tuhan hampir sama. Kita harus memilih daripada kemampuan seseorang itu melaksanakan tugas. Artinya di sini penglibatan semua orang sangat penting dalam pelayanan. Kalau boleh jangan seorang diam saja menjadi anggota jemaat untuk terlibat dengan pelayanan, bukan, tetapi harus terlibat. Lalu ayat 17 sampai 20 kita lihat di sini. Musa memberi taklimat dengan jelas kepada mereka yang dilantik tentang apa yang harus dikerjakan. Setelah mengenal visi Allah, sekarang dia melakar seluruh sistem. Kemudian sekarang memberi taklimat bagaimana mereka harus buat kerja. Ayat 17 ini dia suruh mereka pergi ke tanah Negeb, naik gunung, masuk ke tempat-tempat, kemudian perhatikan bagaimana keadaan tempat pelayanan. Maksudnya di sini harus dikaji dulu. Lalu setelah itu Musa mengutus mereka untuk pergi ke tempat yang akan dijangkau. Menjadi pengalaman pribadi saya juga ketika kita memulakan pelayanan di kawasan daerah Belaga. Suatu ketika dulu tahun 1983 dan 84, kita merintis kawasan di bahagian Ilir, daerah Belaga. Kita mengutus beberapa tim masuk ke Rumah Panjang. Terdapat ada 64 kampung sampai Ulu Pelagus. Jadi kita melihat bagaimana kita masuk, bila kita boleh masuk, dan bila kita tidak boleh masuk. Ini sangat penting. Ini rupanya strategi yang dipakai oleh Musa. Untuk pelayanan kita melihat ada tempat yang memang sama sekali kita tidak boleh masuk. Tetapi yang kita dapat masuk itu, ternyata Tuhan persiapkan hati mereka terbuka lalu menerima Tuhan. Walaupun bukan semuanya. Saudara, ini menyerahkan tugas kepada orang. Waktu yang pengalaman kita itu bukan banyak gembala atau pastor, tetapi sedikit. Kita membagi tugas kepada para penuntut sekolah teologi. Mereka pergi kepada berapa tempat.
dan hasil laporan baru kita menyusun pelayanan. Ini yang terlibat dengan pelayanan yang ada pada masa hidup Musa ini. Saudara, dengan sebab itu penting sekali untuk membuka pelayanan baru. Mungkin dari gereja kita, contohnya kita sekarang ini yang diberi mandat oleh daerah adalah zon Sebau dan sekitarnya. Cukup luas. Kita akan menyusun strategi dan tugas kita dengan melibatkan berapa orang penting. Orang-orang anggota, orang-orang pemimpin untuk melaksanakan pelayanan Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang ketiga, strategi beriman kepada Allah, ayat 25. Setelah pengintai itu pulang, kita melihat ada 12 orang, 10 orang berbeda dengan pandangan laporan yang diberi oleh 2 orang. Nah, di sini ada 2 perkara. Satu adalah pandangan berdasarkan kekuatan diri untuk menghadapi apa yang dilihat oleh 10 orang. Apabila 10 orang ini membawa laporan, kita melihat laporannya sangat berbeda. Mereka selalu mengukur kekuatan dengan keterbatasan manusia, yang akhirnya membuat tidak akan maju dalam menempuh satu keadaan apapun. Mereka katakan tempat itu memang subur, tetapi orang yang mendiami kawasan daerah negeri itu katanya orang besar bagaikan raksasa. Kami ini bagaikan belalang di tengah mereka. Tambah lagi ada dikatakan bangsa itu dikatakan makan orang. Halangan yang boleh membantut pikiran orang banyak yang mendengar sehingga semua orang tidak sanggup. Seringkali ada keraguan tentang kuasa Allah sebenarnya yang boleh menolong kita. Tapi karena kita ragu, ukuran yang terbatas itu yang membuat kita rasa tidak mampu sehingga perjalanan apa yang kita mau itu tidak dapat tercapai. Jemaat yang kami kasihi, mengukur apa yang kita lihat dengan keadaan kita akan membawa pelayanan itu tidak berhasil, tidak maju. Lalu kita beralih ke laporan 2 orang. 2 orang ini pandangan berdasarkan iman kepada Allah untuk menghadapi apa yang dilihat oleh 2 orang pengintai ini berbeda. Memang mereka kenal keadaan yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi dia berpegang beriman kepada Allah. Dia katakan kita boleh maju. Walaupun begitu katanya kita boleh maju, kita boleh masuk. Ayat 27 katakan kami sudah masuk negeri itu. Mereka menceritakan kami sudah masuk, kemana kau suruh katanya kepada Musa. Dan memang negeri itu berlimpah madu dan susu. Lalu mereka terus memberi kekuatan, menguatkan hati orang banyak ini. Ayat 30, Kaleb seorang pemimpin antara 2 orang ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak seperti yang 10 orang. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya, menaklukkan negeri itu dengan beriman atas titah Tuhan. Saudara, berbeda sekali. Memang sudah kenal keadaan, tetapi dengan beriman kepada kuasa Tuhan mampu untuk menakluk keadaan tempat ini. Tetapi ada iman yang membawa kita mengatasi seluruh apa yang dilihat itu. Ini yang keduanya katakan kepada Musa. Nah, untuk melakukan suatu pelayanan Tuhan ini penting sekali ada iman kepada kuasa Tuhan yang mampu mengatasi semuanya. Saudara, Bapak, Ibu dan saudara jemaat yang kami kasihi. Di dalam bacaan ini kita menyimpulkan, berorientasilah dengan visi Allah dan bukan visi manusia. Menyerahkan tugas kepada orang lain untuk mencapai visi Allah penting sekali. Berimanlah kepada kuasa Allah yang mampu
untuk meneruskan membawa hidup kita ini mencapai tujuan. Hanya bersama Allah saja. Segala sesuatu hadapilah dengan beriman kepada Tuhan. Walaupun memang kalau itu kita ragu-ragu, tetapi berimanlah kepada Tuhan. Buatlah strategi berdasarkan visi Allah, bukan visi kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang dari rencana Allah. Ikutilah strategi Allah. Yesus pernah berkata, Lukas 14 ayat 31 mengatakan, tidak ada raja yang mau berperang dengan tidak duduk runding dulu. Berapa tenteranya, berapa yang dia punya. Kalau tidak sesuai, kalau 10.000 tak mungkin untuk mengantar 1.000 orang. Buat strategi terlebih dulu. Pelayanan Tuhan, kehidupan kita harus ada strategi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami baru baca. Berkatilah hidup kami untuk berorientasi dengan visi dari Allah dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Baik secara bergereja maupun secara pribadi. Bawa kami untuk terlibat dengan pelaksanaan visi Allah bersama. Tidak ada seorang pun mampu sendiri. Tetapi Tuhan, pakai kami semua untuk terlibat dengan pelayanan Allah. Siapkan hati semua anak-anak-Mu. Hari ini kami beriman kepada Tuhan. Tuhan akan pakai kami, walaupun terbatasnya manusia kami, tetapi kuasa Tuhan dapat mampu untuk membawa kami mengatasi semuanya. Jemaat Tuhan yang hari ini dimanapun kami berada, Tuhan akan lindungi kami, Tuhan akan melepaskan kami, beri kepada kami kepercayaan beriman kepada Tuhan untuk mengatasi keadaan hidup yang kami hadapi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.